Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang surah Al-Asr. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baiklah, soleh-solehah, kalian simak pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr merupakan surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Asr ini diambil dari ayat pertama surah ini. Surah Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Surah Al-Asr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah. Maka surah Al-Asr ini disebut juga dalam golongan surah Makkiyah. Baik, sekarang pelafalannya surah Al-Asr ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wal 'asr artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Begitulah pelafalan surah Al-Asr. Makna yang terdapat dalam surah Al-Asr dari ayat pertama kita bisa mempelajari bahwa waktu sangat penting. Ya, benar. Waktu itu sangat penting karena kita tidak dapat kembali kepada waktu yang sama. Misalnya, hari Selasa. Hari Selasa hari ini kita tidak akan bertemu lagi dengan hari Selasa minggu lalu atau hari Selasa minggu yang akan datang. Nah, waktu itu akan terus maju dan tidak akan bisa dikembalikan. Seperti umur dan kesempatan, kita akan hilang dimakan oleh waktu. Yang kedua, yaitu manusia benar-benar rugi. Dari ayat yang kedua, kita bisa memaknai bahwa yang benar-benar rugi adalah manusia. Mengapa? Karena sebenarnya kewajiban kita di dunia itu lebih banyak dari waktu yang diberikan. Lalu, dari makna yang ketiga, surah Al-Asr ini dapat diartikan bahwa orang yang tidak akan rugi, yaitu satu, orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang beriman?
Ya, tentunya soleh-solehah semua termasuk anak-anak yang beriman ya nak ya. Yang kedua yaitu orang yang selalu beramal soleh. Nah, beramal soleh ini dalam bentuk apa? Seperti sholat 5 waktu atau bersedekah, membantu orang lain. Nah, itu termasuk amal-amal soleh. Kalian suka melakukan hal itu di rumah kan? Baik, yang ketiga yaitu orang yang saling menasehati dalam kebenaran ya. Apabila ada teman kita yang salah, maka kita beritahu, kita nasihati, kasih tahu bagaimana sesuatu yang benar. Misalnya ada teman yang eh, melempar sesuatu kepada temannya, atau sekarang kan kita sedang ada di dalam rumah, mungkin ada kakak yang melempar makanan kepada adik. Nah, itu tidak baik ya, dikasih tahu sama ayah atau sama bunda. Nah, itu termasuk orang yang saling menasehati dalam kebenaran ya, dan itu termasuk orang-orang yang tidak akan rugi. Dan satu lagi adalah orang yang saling menasehati dalam kesabaran ya, meskipun kita sedang kesal atau sedang ingin marah, tapi kita harus tetap sabar ya. Begitulah makna dari surah Al-Asr ini. Semoga kita bisa memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, soleh-solehah, setelah kita mempelajari makna dari surah Al-Asr ini, marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, bahwa waktu itu memang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya, karena masa ini tidak akan bisa terulang lagi di masa yang akan datang ya. Kita harus persiapkan masa ini dengan sebaik-baiknya agar masa yang akan datang kita tidak menyesal ya. Perbanyak perbuatan amal soleh, saling menolong sesama adik, sama teman, sama keluarga, dan semua orang ya. Baiklah, sudah semoga apa yang telah Ibu sampaikan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak akan merugi. Amin. Baik, Bu Guru cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.